Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, kita akan bahas mengenai persamaan dan fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi eksponensial, saya akan bahas dulu yang pertama adalah persamaan eksponensial. Dari persamaan eksponensial, nah ini namanya juga persamaan kan? Berarti kalau persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Sedangkan eksponensialnya sendiri itu adalah bilangan, pengertiannya bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat. Contoh, misalkan di sini adalah A dipangkatkan M. Nah, di sini si A-nya itu adalah bilangan pokok. Si M-nya di sini adalah eksponennya. Artinya si A itu dipangkatkan M, maka hasilnya adalah perkaliannya si A dikali dengan A dikali dengan titik-titik dikali dengan A, artinya adalah si A-nya ini sebanyak M. Contoh, misalkan di sini adalah 3 pangkat 2, artinya adalah 3 dikali 3 sebanyak 2 kali, ya nggak? Nah, ini baru hasilnya kita jumlahkan atau kita operasikan, hasilnya adalah 9. Nah, misalkan lagi di sini 4 pangkat 5, artinya adalah 4 dikali 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4. Nah, ini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan misalkan di sini 2 pangkat 3, ini hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali dengan 2. Nah, bukan 2 dikali dengan 3 atau hasilnya 6. Nah, ini adalah konsep yang salah. Kan kita sering ya, kalau misalkan kebanyakan contoh 2 pangkat 2, ini hasilnya adalah 4. Benar, karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Tapi saat 2 pangkat 3 ini tidak sama dengan 6, karena 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 ini sama juga dengan 8. Nah, kita lanjut ya ke sifat-sifat dari eksponensial. Sifat dari eksponensial, saya hapus dulu yang ini. Ada 10 macam. Yang pertama adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1, dimana tadi saya udah bahas bahwa A-nya ini adalah bilangan pokok dan si 0-nya ini adalah sebagai eksponennya. Nah, ini A pangkat 0 itu hasilnya adalah sama dengan 1, dimana si A-nya tidak sama dengan 0. Artinya si basisnya di sini atau si bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0, karena intinya tidak boleh sama dengan 0 aja gitu. Ini bukan merupakan syarat. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya di sini syaratnya A tidak sama dengan 0. Misalkan contoh di sini ada 10 pangkat 2. Kan 10 pangkat 2 berarti 10 dikali dengan 10, hasilnya adalah 100. Tapi saat 10 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Artinya adalah berapapun angkanya dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Misalkan contoh lain, di sini ada 1000 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Berarti berapapun angkanya dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya sifat yang kedua di sini adalah A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, dimana syaratnya juga adalah A tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini saat si pangkatnya itu adalah bernilai negatif, dia akan berubah menjadi per. Oke, saat A pangkat negatif dia akan berubah jadi per. Contoh, misalkan di sini adalah 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 1 per 100.
Atau sama juga dengan kalau kita jadikan desimal, ini dia akan jadi 0,001. Maaf, keliru. 0,01. Nah, ini adalah 1/100. Kenapa 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 1/100? Kalau kita gambarkan, kalau kita ambil dari konsep yang di atas, nah di sini kan tadi udah saya bilang ya bahwa negatif itu dia akan jadi per. Artinya adalah ini juga sama dengan 1/. Nah, 10 pangkat 2. Kenapa di sini negatifnya tidak ada lagi Pak yang di bawahnya? Artinya adalah tadi saya udah bilang bahwa si negatif ini dia akan berubah jadi per. Kalau misalnya udah berubah jadi per, si negatif di sini dia akan hilang. Nah, dia balik ke sini, dia digantikan oleh si per ini. Iya nggak? Nah, ini hasilnya adalah sama juga dengan 1/10 kali 10. Iya nggak? Karena tadi kita udah bahas di awal konsep dari eksponen. Nah, ini sama juga dengan 1/10 kali 10 berapa? 100. Iya nggak? Nah, sini kan sama juga dengan ini kan hasilnya. Iya nggak? Sama aja. Karena dalam matematika itu berbagai cara menuju Roma. Matematika, tapi peribahasa ya. Nah, kita balik ke sifat yang nomor ketiga. Sifat nomor ketiga yaitu adalah A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Artinya saat kalian menemukan bilangan pokok, nah sama, ini kita bisa langsung operasikan si pangkatnya. Contoh, di sini adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5, ini akan setara juga dengan 3 pangkat 7. Iya nggak? Karena si eksponennya kita jumlahkan. Iya nggak? Hasilnya adalah 7. Contoh, kita ambil pembuktian aja ya yang paling gampang ya. Misalkan di sini adalah 2, jangan 2 deh. Misalkan di sini adalah pakai yang 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3, ini sama juga dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 atau 3 pangkat 5. Nah, kalau misalkan kita hasilkan 3 pangkat 5 itu sama juga dengan 3 kali 3 kali 3 dikali 3 dikali dengan 3 sebanyak 5 kali. Berarti 3 kali 3 kan 9. Ini ke sini juga 9. Iya enggak? 9 kali 9 hasilnya adalah 81. 81 dikali dengan 3 yang ini. Iya enggak? 81 dikali 3 hasilnya adalah di sini 3, di sini adalah 24. 243. Kalaupun misalkan kita kerjakan yang ini, nah di sini misalkan di sini adalah 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Iya enggak? Kemudian 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Iya enggak? Nah, sekarang 27 dikali dengan 9. Nah, 27 dikali dengan 9 itu hasilnya adalah 243. Nah, berarti hasil ini dan hasil ini akan sama. Ya enggak? Sama kan? Sama dengan. Nah, boleh kita kerjakan dulu. Kalau misalkan pangkatnya banyak mah kita nggak usah kerjakan itu secara rinci ini. Kalau misalkan si soal itu tidak menanyakan hasil akhir, karena di eksponen ini kan dia angkanya banyak-banyak, biasanya dia nggak akan nanyain hasil akhir, dia hanya menanyakan sederhanakan paling di soal-soal tersebut, sederhanakanlah bentuk dari bla 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 pangkat bla bla bla. Tapi kalau misalkan Anda diminta berapakah hasilnya,
Nah baru Anda kerjakan sampai dengan hasil akhir seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda diminta sederhanakan, misalnya contohnya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 10, sederhanakan bentuk ini, ya udah 3 pangkat 12. Nah ini sampai sini udah selesai. Jadi kamu tidak perlu 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 sebanyak 12 kali baru hasilnya berapa. Itu mah kelamaan. Kalau kita mengerjakan soal ujian nasional, kalian mah nggak ada ujian nasional ya sekarang mah. Kalau kita mengerjakan soal masuk ke perguruan tinggi, ini akan habis waktu kita untuk mengerjakan ini, untuk menghitung ini, karena ini terlalu banyak angkanya. Iya nggak? 3 pangkat 7 aja, 3 pangkat 5 aja udah 243, apalagi 3 pangkat 12. Iya nggak? Oke, paham ya? Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep yang kedua. Bukan konsep yang kedua, maaf. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat di sini adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N ini sama juga dengan A pangkat M dikurangi dengan N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Balik lagi, di sini harus basisnya yang sama. Begitupun sama tadi dengan si perkalian. Ini semuanya kita berbicara tentang basisnya atau bilangan pokoknya sama. Gimana Pak kalau misalkan bilangan pokoknya berbeda? Ya bilangan pokok berbeda ya nggak bisa dioperasikan. Berarti kita harus mengoperasikan satu-satu. Tadi saya lupa tidak membahas mencontohkan untuk yang saat basisnya berbeda. Oke, saya balik lagi dulu deh ke sifat yang ketiga. Saya ulang lagi ya, sifat ketiga saat basisnya berbeda sebelum kita ke sifat yang keempat. Nah, di sini kita udah tahu kan bahwa A pangkat M dikali dengan A pangkat N ini sama juga dengan A pangkat M ditambah dengan N. Ya nggak? Tadi kan kalau misalnya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 ini sama juga dengan 3 pangkat 5 atau hasilnya 243. Ya nggak? Nah, bagaimana kalau misalkan basisnya berbeda? Contoh, misalkan di sini adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, ini tidak akan hasilnya jadi 2 pangkat 6 atau 3 pangkat 6. Ini konsep yang salah. Kenapa? Kita lihat di sini. Basisnya aja udah beda, bilangan pokoknya udah ada beda. Iya nggak? Kalau misalnya bilangan pokoknya berbeda, ini nggak bisa. Kita harus operasikan satu-satu. Iya nggak? Nah, cara mengoperasikannya ya gimana? Biasanya kalau misalkan soal seperti ini, dia nanyain hasil, bukan sederhana. Berbanding terbalik saat dia pangkatnya gede-gede. Iya nggak? Nah, di sini kita harus operasikan 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 8. Iya enggak? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Selanjutnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 9, 9 kali 3 27. Nah, baru kita operasikan. Iya enggak? Hasilnya berapa? Ya udah 27 dikali dengan 8. 7 kali 8 56. 6 bawah 5 16 16 216. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 216. Ya nggak? Sampai sini paham? Oke, beda loh sama ini hasilnya. Kalau misalnya 2 pangkat 6 itu hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan 4 8 16 32 64. Hasilnya 64. Ini 3 pangkat 6 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Ya enggak? Ini 27 9 27 8. Pokoknya beda lah hasilnya sama ini. Ini nggak akan sama. Pokoknya kalau misalnya basisnya berbeda, kita harus operasikan masing-masing. Oke?
Nah, kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini sama, tapi kalau sifat yang keempat itu adalah dibagi, iya nggak? Kalau sifat yang keempat dia adalah dibagi, iya nggak? A pangkat M dibagi dengan A pangkat N ini setara juga dengan A pangkat M per A pangkat N ini sama juga dengan A pangkat M dikurangi dengan N, iya nggak? Nah, ini kan kita udah tahu, udah bilang kalau misalkan bilangan pokoknya berbeda atau basisnya berbeda, dia tidak bisa dioperasikan seperti ini. Oke. Nah, contoh, misalkan di sini adalah 3 pangkat 27 dibagi dengan 3 pangkat 5, ya udah, berarti di sini adalah 3 pangkat 22. Iya nggak? Karena si 27 dikurangi dengan 5. Tapi kalau misalnya 3 pangkat 27 dikali dengan 3 pangkat 5, nah ini hasilnya adalah 3 pangkat 32. Karena kalau misalnya perkalian dia adalah ditambah, kalau pembagian dia adalah dikurang. Syaratnya adalah gini aja, kita harus fokus pada bilangan pokok dan si operasinya. Jadi kalau misalnya si operasinya pengali, berarti dia ditambah untuk eksponennya. Kemudian kalau misalnya dia dibagi, dia adalah dikurang. Paham? Paham ya? Gampang. Pokoknya matematika itu gampang. Gak ada yang susah. Yang susah itu adalah saat kita melupakan dia. Canda. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M ini sama dengan B atau AB pangkat M. Kurang ya. Sebentar, saya ubah dulu. AB pangkat M. Nah, kalau yang tadi itu sifat yang ketiga dan sifat yang keempat itu basisnya sama, eksponennya yang berbeda. Oke. Tapi saat sifat yang kelima di sini adalah basisnya berbeda, pangkatnya sama. Kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, langsung aja. Nah, sifatnya seperti ini. Contoh, misalkan di sini adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3, ini akan setara juga dengan 2 dikali dengan 3 pangkatnya sama, 3. Atau ini sama juga dengan 6 pangkat 3. Iya nggak? Oke, kita buktikan ya. 6 pangkat 3 ini sama juga dengan 6 dikali dengan 6 dikali dengan 6. Berarti 36 dikali dengan 6 berapa? Yuk. Nah, berarti di sini 18 6, maaf, keliru. Di sini adalah 6 kali 6, 36, 6 bawah 3, 18, 2, 1, 6 ya. Iya nggak? Kalau kita operasikan sesuai dengan sifat. Tapi kalau misalnya kita hasilkan satu-satu, misalkan di sini adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, berarti di sini 8 ya. Iya nggak? Ya kan? Dikali dengan 3 pangkat 3 adalah 27. Iya nggak? 27 ini 7, 6 5, 16, 2, 1, 6. Sama kan? Nah, kalau misalnya hasilnya seperti ini, berarti dia benar. Ya nggak? Tapi kalau misalnya yang tadi yang kita buktikan untuk sifat yang ketiga dan sifat keempat kan berbeda antara hasil apa sih namanya teh? Saat kita samakan dan saat kita rinci satu-satu itu berbeda hasilnya. Oke? Paham ya? Paham lah, harus paham. Nah, ini sifat yang keenam. Sifat yang keenam pun sama gitu. Sifat yang keenam juga hasilnya sama aja. Ya nggak? Kita cek ya. Sifat yang ke-6. Oke. Sifat yang ke-6. Saya hapus dulu, saya clearkan supaya rapi. Sifat yang ke-6 ini sama juga dengan sifat yang kelima.
Kalau sifat yang keenam dia adalah dibagi, kalau sifat kelima dia adalah dikali. Di sini adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, dia akan setara juga dengan A per B, ya nggak, dipangkatkan M. Nah, A per B dipangkatkan M. Contohnya misalkan 2 pangkat 3, nah dibagi dengan 6 pangkat 3. Ini hasilnya akan setara juga dengan 2 per 6 dipangkatkan 3. Nah ini bisa disederhanakan. Sederhananya apa? Ini kan faktor dari 2. Ini jelas lah, ini faktor dari 2 karena 2 sendiri. 6 juga faktor dari 2. Dia akan setara juga dengan 1 per 3, ya nggak? Pangkat 3. Nah baru di sini bisa kita, kalau misalkan dia ditanyain lagi sampai hasil akhirnya, berarti kan setara juga dengan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kalau misalkan dia ketemu apa sih namanya teh di dalam kurungan seperti ini artinya adalah si atas dipangkatkan 3, si bawah juga dipangkatkan 3. Kalaupun misalkan si satu saja yang dipangkatkan 3, misalkan di sini adalah 1 pangkat 3 per 3, nah nanti si 3-nya nangis ke kebagian pangkat, ya nggak? Iyalah. Nah berarti ini hasilnya akan setara juga dengan 1 pangkat 3, ya nggak? 1 pangkat 3 berapapun angkanya dipangkatkan, berapapun angkanya, maaf, 1 dipangkat berapapun angkanya, itu pasti hasilnya adalah 1. Kemudian per 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 yaitu adalah 27. Jadi per 27. Tapi kalau misalkan dia menanyakan sederhana sampai sini juga udah beres. Tapi kalau misalkan dia nanyain hasil akhir, ya berarti kita harus rinci sampai sini. Oke. Itu adalah sifat yang nomor 6. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup matematika yang kita buat di WhatsApp. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.